wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadam Setiawan, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Rahman dan Abdul. Halo, saya Zidan Arif Rahman. Di sini saya mewakili dari kelompok 7, mewakili Anah Zulma dan Rizal Fauziah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan Mas Holik selaku owner daripada sayuran pagi. Saya mau nanya, yang pertama tuh teknik atau sistem hidroponik yang digunakan tuh apa aja sih di sini? Kalau di sayuran pagi itu kita kebanyakan memakai sistem apung, NFT, sama DFT gitu. Dan kita 3 sistem itu yang kita masih pakai sih. Itu sesuai dengan kebutuhan. Dan jenis-jenis tanaman yang Mas aplikasi di hidroponik ini apa saja, Mas? Banyak sih sebenarnya, kalau dihitung di prospektus sih sebenarnya ada sekitar 33 jenis tanaman. Ya kayak tadi teman-teman lihat sendiri kan, selada pun banyak sekali jenisnya. Tapi kalau dikelompokkan tuh 2 sih, di oriental seperti bayam dan sebagainya, sama selada-seladaan kayak gitu jenisnya. Bisa berbagai jenis lah ya. Iya, dari situ banyak jenisnya. Cara penanamannya dan yang berbeda dengan tanaman yang lain tuh gimana? Maksudnya berbeda gimana? Iya, dari mungkin menggunakan air. Oh ya, jadi kalau hidroponik itu kan memang medianya itu sebenarnya air ya. Kita menggantikan aliran apa namanya humus atau nutrisi-nutrisi yang ada di tanah itu di dalam air. Dan untuk media tanamnya sendiri kita menggunakan rock wall, itu kan yang terbuat dari batu laut, untuk biar kita naruh benih sampai benih itu tumbuh, dan juga sampai pada akhirnya akar-akar itu tumbuh juga dari sana gitu, batang benihnya gitu. Jadi perbedaannya ya cukup signifikan gitu. Tanamannya lebih besar, lebih bersih, lebih terukur nutrisinya karena kita bisa menentukan nutrisinya sendiri kayak gitu. Kalau di tanah kan kita susah menentukan nutrisi tanahnya seperti apa, unsur humusnya ada apa aja di tanah. Tapi kalau misalkan di hidroponik itu kita bisa menentukan sendiri dari awal kayak gitu. Nah, tadi kan kita ngomongin unsur nutrisi, Mas. Nutrisi yang dipakai dari berbagai tanaman hidroponik ini apa saja yang nutrisinya? Sebenarnya kan kalau di dunia hidroponik itu terkenal dengan nama Abemix ya. Abemix. Ya, Abemix. Nah, mereknya Abemix itu banyak sebenarnya gitu. Jadi unsurnya itu biasanya unsur makronya di A, unsur mikronya di B gitu kan. Nah kalau misalkan merek-merek itu banyak, ada dari Agrifam, ada dari mana lagi ya itu, Agrifam, terus yang bikin kue-kuean itu aku lupa namanya, terus habis itu Paramedita dan banyak lagi gitu. Nah kalau kita pakainya yang Paramedita itu. Iya. Ada nih sih perlakuan khususnya dari ini? Perlakuan khusus ya ada. Kalau di tanah kan kita nggak pernah ngecekin nutrisi tuh. Nah kalau di hidroponik kita tiap pagi ngecekin nutrisi, pH air gitu. Karena setiap tanaman itu punya standar nutrisi dan pH itu masing-masing. Terus habis itu suhu airnya juga kita cekin kayak gitu kan, supaya apa, dan tinggi airnya juga. Maksudnya kalau kita kekurangan air terus airnya jadi panas, habis itu tanamannya pada mati itu kan, stres. Jadi mereka juga bisa stres loh. Jadi kalau kalian lihat tanaman kok siang-siang pada tidur nih, oh berarti dia stres dan gampang matinya, walaupun nanti sorenya itu udah tumbuh lagi nih. Hal-hal khusus yang dilakukan, perawatannya itu lebih intens daripada yang di tanah kayak gitu kan. Dan memang kalau kayak di greenhouse kayak gini kita nggak perlu nyiramin sih, dan kita nggak perlu ngebersihin karena dia juga nggak kena hujan kan, nggak kena hujan secara langsung, jadi sayurannya lebih bersih juga kayak gitu. Ini Mas, aku juga mau tahu dong, Mas, gimana cara panen dan mengatasi pasca panen tuh? Oh iya. Jadi kalau misalkan kita biasanya punya umur masing-masing gitu. Untuk bayam misalnya 28 hari setelah semai, atau kita sebutnya 28 HSS kayak gitu. Selada itu sekitar 60 hari HSS gitu kan. Nah, setelah semai. Jadi kalau kita udah panen nih, kita panen, packingannya tergantung sama pasar kita. Sayuran pagi itu punya pasar retail, punya pasar konsinyasi, sama pasar B2B. Gitu. Kalau di pasar retail sama konsinyasi kita bungkus dengan bungkusnya sayuran pagi, per packnya itu 250 gram, ada yang 200 gram juga, ada macam-macam lah tergantung dari sayurannya. Nah kalau
di B2B juga sebenarnya tergantung sama permintaannya B2B, tapi biasanya di kilograman. Dan biasanya ya pakai plastik biasa buat ngebungkusnya kayak gitu. Nah kalau yang paketan ya dia dibungkus di kardus gitu. Jadi kita juga cara packagingnya pasca panen itu kemasannya pasca panen berbeda-beda, tergantung sama paket apa yang dia ambil atau model apa yang dia mau, seperti itu. Kalau retail biasa ya masih pakai itu. Tulisan-tulisan tersendiri. Yes. Di sayuran pagi ini Mas cara pemasarannya melalui apa ini? Pemasaran kita online dan offline sih. Kalau retail itu kita mostly online gitu kan. Terus kalau konsinyasi ya kita akan taruh di beberapa supermarket dan minimarket yang sudah bekerja sama dengan kita. Outlet lah Ya outlet gitu. Kayak All Fresh, terus Halal Fresh, BKL Iman itu kita naruh di sana. Terus kalau misalnya yang B2B itu kita biasanya nganterin tuh ke outletnya. Ke outlet misalnya Fit Food itu sekitar 100 kiloan romaine seminggu gitu kan. Terus Baliko, terus beberapa pison cafe dan lain sebagainya. Itu biasanya kita anterin kalau yang B2B. Tergantung jaraknya juga gitu, dan tergantung MOU perjanjiannya seperti apa kalau B2B. Perjanjian ya. Iya. Mas, aku ada pertanyaan menarik nih Mas. Ada berapa banyak mitra yang Mas jalani di hidroponik ini Mas? Oke, jadi kalau sayuran pagi itu kan kita juga punya mitra petani. Jadi kita punya kebun sendiri dan juga mitra petani. Nah, mitra petani kita itu sekarang di Jabodetabek itu sekitar ada 5 kebun yang juga penanamnya dari kita. Seperti itu sih. Untuk BEP itu untuk lahan hidroponik bisa di lahan berapa? Sebenarnya kalau skala bisnis dan itu dikerjakan sendiri ya, nggak sampai yang macam-macam seperti marketing dan lain sebagainya, itu BEP itu bisa di lahan sekitar 761 secara eksaknya. Tapi ya ini cuma perhitungan saya dari semua biaya operasional kebun ya. Tapi bisa kurang dari itu atau lebih dari itu tergantung penjualannya seperti apa. Kalau misalnya bisa jual retail sebanyak-banyaknya dengan harga yang sangat mahal, ya tetap BEP gitu. Maksudnya harga retail memang mahal kan di supermarket atau di dari petani sendiri gitu. Tapi kalau harganya harga kebun itu sekitar 700 meter tuh baru bisa BEP untuk bisnis hidroponik selama 3 tahun. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bisa BEP hidroponik kurang dari 3 tahun, wah angin surga itu. Cuma janji-janji manis aja itu. Maksudnya aku pengusaha hidroponik, jadi kamu nggak mau tuh kayak yang ada di video-video gitu kan, yang bilang wah hidroponik sukses gini. Ya, gua udah ngerasain jatuh bangunnya kayak apa gitu kan. Saya udah ngerasain jatuh bangunnya kayak apa, saya udah ngerasain susahnya di mana, saya udah ngerasain pernah nggak bisa jual sayur sama sekali dari panenan yang ada, terus besoknya panen terus tiba-tiba mati semua gitu juga ada, banyak kendalanya gitu. Jadi BEP itu pun dengan catatan adalah setiap panenan lancar. Oke. Mungkin segitu saja wawancara dari kami berdua. Kurang lebihnya- Terima kasih.